Biru laut seperti kolam. Ikan lele pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, tausiah saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-siyam. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudari hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang Allah muliakan. Di hadapan para sahabatnya, Nabi pernah mengabarkan. Salah satu di antara sahabat yang hadir itu adalah Abu Hurairah. Dan setiap kali Abu Hurairah menceritakan hadis yang didengarnya langsung dari Nabi kepada orang, Abu Hurairah senantiasa pingsan setelah menceritakan hadisnya. Yaitu ketika Nabi mengatakan bahwa nanti di akhirat ada 3 golongan orang yang pertama akan dihisab oleh Allah, dan sekaligus 3 golongan orang yang pertama dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Apa amal itu? Dan bagaimana kita dengan 3 amal ini? 3 amal itu, yang pertama kata Nabi adalah orang yang mati dalam peperangan. Saat nanti di akhirat Allah menggambarkan bagaimana nikmat surga untuk orang-orang yang mati dalam peperangan. Di antara mereka bertanya, wahai Allah, dari pintu surga yang mana Engkau akan masukkan kami? Allah bertanya, amal apa yang kau lakukan wahai hamba sehingga engkau merasa layak masuk ke dalam surga? Hamba ini menjawab, dulu aku berperang ya Allah dan mati dalam peperangan itu. Allah balik tanya, karena siapa kau dulu berperang? Karena engkau. Allah mengatakan anta kadzib. Tentu Allah Maha tahu isi hati. Dan malaikat menimpali anta kadzib, engkau dusta. Bukankah engkau dahulu berperang agar orang menyebutmu sebagai orang yang pemberani? Ini yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sangat kaya. Kayanya luar biasa. Orang yang kaya, dan dikenal pada waktu yang sama orang kaya ini dengan orang yang dermawan. Karena memang tidak ada orang miskin atau orang fakir yang kecuali mereka pernah mendapatkan manfaat dari hartanya. Saat digambarkan surga, mereka bertanya, ya Allah, dari pintu surga yang mana Engkau akan masukkan kami? Amal apa yang kau lakukan? Aku dulu kaya dan aku dermawan. Aku berinfak, aku bersedekah, aku berzakat dan sebagainya. Karena siapa engkau memberi? Karena engkau. Allah mengatakan anta kadzib. Malaikat pun menimpali anta kadzib, engkau dusta. Bukankah engkau dahulu memberi, berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat agar engkau disebut orang sebagai orang yang dermawan? Orang yang pertama dan orang yang kedua ini sama seperti orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang ahli Quran. Orang yang ngerti, paham betul agama, dan agama itu tidak didiamkan, tapi dia dakwah. Dia ajarkan kepada banyak orang.
Dan mereka pun akan bertanya, ya Allah, dari pintu surga yang mana Engkau akan masukkan kami? Allah bertanya, amal apa yang kau lakukan wahai hamba sehingga engkau merasa layak masuk ke dalam surgaku? Dulu aku mengajarkan agama, Al-Quran, hadis ya Rasulullah. Wahai Allah, karena siapa? Karena engkau anta kadzib, engkau dusta. Bukankah engkau dulu mengajarkan agama agar orang menyebutmu sebagai orang yang alim? Ketiga orang ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Allah katakan begini, apa yang diinginkan oleh hatimu, tadi yang berperang ini disebut sebagai pemberani, tadi orang kaya yang berinfak, bersedekah agar disebut orang sebagai orang yang dermawan, tadi orang yang berilmu menyampaikan ilmunya agar disebut sebagai orang yang alim. Kata Allah, apa yang diinginkan oleh hatimu di dunia telah kau dapatkan. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, wahai malaikat, telungkupkan wajahnya dan seret ke dalam neraka. Bapak Ibu, kalau kemudian kita tarik diri dan kita banding-bandingkan amal kita dengan tiga golongan yang Nabi sebutkan ini, seketika kita akan mengatakan amal kita belum seberapanya. Kalau berperang jelas kita belum pernah, dan sepertinya di masa kita hidup tidak akan ada peperangan. Walaupun pasti nanti ada peperangan yang disebut dengan Al-Malhamah Kubra, perang besar antara orang Islam dengan orang Yahudi. Kalau kemudian infak yang sudah kita keluarkan, yang sudah kita berikan kepada orang yang berhak, tidak sebesar seperti infak yang Nabi gambarkan dalam hadisnya. Dan agama atau ilmu kebaikan yang kita sampaikan kepada orang juga tidak sebanyak yang Nabi gambarkan dalam hadis ini. Tapi Bapak Ibu, hadis ini bukan hadis untuk kemudian melemahkan kita dalam beramal. Hadis ini termaktub salah satu di antaranya dalam kitab Tadbihul Ghafilin Imam Abu Naqis As-Samarqandi. Justru hadis ini adalah hadis yang memotivasi kita untuk semakin menguatkan amal, menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan satu catatan, menjaga agar ibadah kita itu berkualitas. Seperti kata Allah dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan, memberikan kita kehidupan, Allah yang akan mematikan kita, Allah yang akan menguji kita dalam kehidupan ini, dan Allah ingin lihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Yang paling baik Bapak Ibu, yang berkualitas, bukan yang paling banyak, bukan aktsarul amalan, tapi siapa yang paling baik. Sehingga sangat mungkin ada orang yang nampak beramal begitu banyak, beramal begitu besar, orang kagum, orang salut dengan amalnya, tapi ternyata amal itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Sebab apa? Sebab karena amal itu tidak berkualitas. Amal itu berkualitas atau amal ibadah kita itu Bapak Ibu agar diterima oleh Allah, syaratnya dua saja. Yang pertama, dengan ilmu atau benar atau ada dalilnya. Apakah dalil umum atau dalil khusus. Yang kedua, ikhlas. Ini ruh Pak, Bu. Ini ruh, ini nyawanya orang beramal, orang beribadah. Kita ini dikatakan hidup karena dalam diri kita masih ada roh. Allah matikan kita sebentar pada saat dimana kita tidur. Kalau Allah mengkehendaki orang ini masih hidup, Allah kembalikan rohnya. Tapi kalau Allah mengkehendaki orang ini mati, Allah tak balikkan rohnya lagi. Jadi kita ini hidup karena ada ruh kita, maka amal kita akan diakui oleh Allah, akan diterima oleh Allah kalau ada rohnya. Apa itu? Ikhlas. Dan ikhlas itu pekerjaan hati. Dan sangat mungkin Bapak sebaliknya, ada orang yang beramal nampak kecil, sepele, kita menengoknya mungkin sepele.
Sebelah mata kecil kali, sepelenya amal ini. Tapi ternyata di hadapan Allah amal itu begitu besar, begitu istimewa. Sebab karena apa? Amalnya berkualitas. Amalnya berkualitas. Dan dalam hadis yang sahih termaktub dalam kitab dinukil oleh Imam lupa saya dalam kitabnya Lataiful Ma'arif disebutkan ada hadis Nabi, satu amal yang nampak kecil itu dilipat gandakan oleh Allah kalau dia berkualitas menjadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan itu di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan dari aktivitas ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hati, untuk ikhlas dalam beramal. Hati kita sering terganggu untuk ikhlas dalam beramal sebab karena hati kita ada penyakit dan kita tak kunjung untuk membersihkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati itu banyak jenis Bapak Ibu. Ada dengki atau iri atau hasad, ada sombong, ada malas, ada riya atau sum'ah, dan seterusnya. Ini penyakit hati. Maka kata Sayyid Hawa dalam tazkiyatun nafsnya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat, atau ibrah terbesar Ramadan ini adalah tazkiyatun nafs, kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari berbagai macam jenis penyakit hati. Silahkan saja Bapak Ibu, nggak usah kasih tahu sama orang, tabulasi apa penyakit hati kita yang paling terasa. Mungkin sombong sebab karena harta kita, mungkin sombong sebab karena pangkat kita, atau mungkin sombong karena sebab ilmu kita. Ya sudah, setiap kali kita baca Quran, kita sholat tarawih, atau kita sholat wajib, atau kita zikir, sambil diingat dosa itu. Karena setiap kali kita beribadah kepada Allah, menguatkan hati untuk dekat, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis penyakit itu bisa menghilang, penyakit hati. Nah, ini Bapak Ibu, seperti hadis Nabi dalam Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiya qalb. Di dalam diri manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, kalau dia sehat, sehat semuanya. Dulu saya beranggapan kalau hatinya rusak berarti tangannya akan mudah bermaksiat, matanya akan mudah bermaksiat, kaki tangan akan gampang berbuat maksiat. Itu betul juga. Tapi ternyata hati yang dibiarkan berpenyakit atau tak sehat menjadi pemicu yang lain akan gampang terserang penyakit. Itu dia. Dan Nabi mengatakan kalau hati itu rusak berpenyakit, yang lain juga berpenyakit. Tapi kalau hati itu baik, hati itu sehat, yang lain akan ikut sehat. Karena kata Nabi, ala wahya qalb. Yang segumpal daging itu dalam diri manusia, itulah dia hati. Maka Bapak Ibu, yang perlu kita jaga dari hidup kita ini adalah hati, agar senantiasa bersih. Dan ibadah Ramadan atau ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kata Sayyid Hawa, ibrah terbesarnya membersihkan hati. Dan Bapak Ibu, ada satu amal yang melekat dengan ibadah puasa, yaitu zakat. Zakat fitrah khususnya. Ini ibadah atau amal yang melekat dengan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk menyempurnakan. Jadi kalau kita yakin ibadah puasa kita nggak sempurna Bapak Ibu ya, pandang mata kita masih banyak yang haram, mungkin lisan kita masih banyak terucap kalimat-kalimat yang tak elok, maka zakat fitrah itu membersihkan. Maka lagi-lagi Bapak Ibu, niatkan ikhlas karena Allah. Zakat fitrah yang nampak kecil itu akan menyempurnakan ibadah puasa kita. Ya Bapak Ibu ya, kita lakukan dengan sebaik-baik mungkin. Tidak usah kita terlalu
disibukkan dengan perbedaan pendapat yang mencuat selalu di permukaan setiap tahun. Apakah zakat harus dengan makanan pokok kita atau dengan uang? Itu nggak usah kita disibukkan dengan perbedaan itu. Karena memang ya jumhur para ulama mengatakan bahwa zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau di zaman Nabi ada kurma sama ada gandum, di kita itu bukan makanan pokok. Memang saat kita sahur sudah makan kurma, saat kita makan sudah makan kurma, tapi kalau belum kena nasi, belum makan. Dulu tahun berapa itu ada pelaparan orang Indonesia waktu haji. Itu bukan karena nggak makan, karena belum dapat nasi. Roti sudah dapat, tapi belum dapat nasi, jadi kelaparan, beritanya kelaparan. Jumhur ulama makanan pokok, kalau dikiaskan ke kita itulah beras. Bagaimana dengan yang dituangkan? Silahkan, dalam madhab Hanafi itu dibolehkan. Bahkan dia lebih cenderung untuk menguangkan. Tapi dari 4 madhab ini, 3 makanan pokok Hanafi cenderung dengan uang. Tapi jangan disilang Bapak Ibu. Kalau yang mau makanan pokok silahkan ambil pendapatnya yang 3 orang ulama ini, dari mulai antara 2,5 sampai 3,0. Amannya bagaimana? Ambil saja 3,0. Kalau mau di makanan pokok kita beras kan. Jangan diuangkan dengan nilai ini. Kalau mau ambil pendapat yang diuangkan, pendapatnya Hanafi. Kalau diuangkan berapa? 3,8. Bapak Ibu, saya sekali lagi, tidak usah diberati beban pikiran kita, hati kita dengan jumlah-jumlah ini. Saya baik sangka kalau ibu bapak zakatnya dengan beras, memang itu yang mudah, memang itu yang gampang. Tapi kalau zakat kita mau ke saudara kita yang di Aceh, saudara kita yang di Jakarta, gimana? Apa kita kirim beras? Kan nggak mungkin juga. Maka dengan uang silakan pakai nilai nominalnya 3,8 untuk zakat kalau mau diwakil. Ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, jadi intinya adalah yang terpenting adalah kita jaga hati kita. Dan mungkin satu Bapak Ibu sebelum saya tutup, infak apa saja, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Betul, 8 asnaf itu ada fakir miskin. Tapi fakir miskin ini diutamakan orang-orang yang dekat dengan kita. Lihat dalam tazkiyatun nafsnya, salah satu di antara wasilah untuk membersihkan hati atau jiwa manusia adalah zakat. Di sana juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali yang dirinci oleh Said Hawa, bahkan sampai pada cara pembagiannya, yaitu kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dekat dalam arti apa? Dekat pertama yang ada hubungan kekerabatan nasab. Mungkin ada abang kita, adik kita, atau paman kita, atau keponakan kita yang fakir miskin, meskipun Jakarta, dulukanlah untuk mereka. Kalau tidak ada, atau zakatnya banyak mau dibagi, ya sudah Pak. Dekat yang kedua apa? Orang-orang yang terdekat dengan kita. Saya baik sangka kalau penduduk Debang Taman Sari ini itu nggak ada yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Tapi jangan silang. Di komplek ini mungkin ada pekerja, mungkin khodimat Bapak Ibu yang bantu di rumah tangga. Saya yakin 99,9% semuanya punya khodimat sepertinya ini. Atau mungkin pembersih taman-taman kita, itu berhak sekali. Lihat dalam tazkiyatun nafs Said Hawa, tidak boleh kita membagikan zakat kepada ke negara lain, sementara di negara itu masih banyak orang yang membutuhkan, orang yang berhak. Contoh, Bapak keluarkan zakat. Orang dekat-dekat yang membersihkan taman atau khodimat gak dikasih zakat. Zakat kita berikan keluar. Itu menyakitkan hati. Dengan orang yang luar kita nggak ketemu, bahkan nggak kenal. Maka orang yang dekat dalam arti yang sering berinteraksi dengan kita, itulah orang yang paling berat.
Ya Bapak Ibu, barangkali sekelumit tentang masalah zakat untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Kalau ada yang kurang jelas, saya masih bisa meluangkan waktu 15-20 menit nanti setelah sholat tarawih. Kalau mau lebih rinci lagi, ya gimana sebaiknya. Tapi saya kira nggak ada problem nanti kita semua dalam hal ini. Ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.